Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sleman, hari ini semoga menjadi kabar baik untuk Anda semuanya, menjadi keberkahan dan pastinya tetap menyaksikan podcast Dialog Dewan. Dan kali ini bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah, saya udah gak sabar nih ya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini karena pasti akan banyak cerita di balik Sleman nih. Apa yang terjadi dengan Sleman di hari ini? Asik. Dan pastinya seperti biasa, ini akan saya kenalkan dulu ya. Sudah ada bersama dengan saya di sini tentunya di Smart Room DPRD Kabupaten Sleman. Ini beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa ya, apalagi dengan kepadatan jadwal beliau ini susah banget ya untuk bisa nemuin beliau, dan alhamdulillahnya hari ini beliau ada hadir di sini untuk kita semuanya. Sudah hadir adalah Bapak Haji Bondan Triana, Esos MM. Assalamualaikum Pak Bondan. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat dan terus menyala semangatnya. Terus menyala. Terus menyala. Wow, tapi saya juga harus kenalin nih karena Pak Bondan ini kan sibuk banget ya Pak ya. Luar biasa. Nih juga kalau yang saya tahu Bapak ini dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN Dapil 3 ya. Ngemplak Prambanan Kalasan, betul ya Pak ya? Betul. Kemudian juga sebagai anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman terkait fungsi perencanaan, pekerjaan umum, pembangunan ekonomi dan juga lingkungan hidup. Dan satu lagi beliau ini juga sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Sleman. Nah, hari ini sudah berapa titik Pak? Udah berapa rapat nih hari ini Pak? Ini yang keempat ya. Yang keempat. Wow, berarti udah dari pagi banget teng jam 7 gitu atau jam berapa udah langsung rapat ya Pak ya? Mulai dari jam 9. Jam 9. Ada rapat paripurna 2 kali. Ya. Terus yang terakhir kita mengundang rekanan dari Dinas Pertanian. Terakhir di sini. Terakhir di sini. Nanti saya ikut keliling boleh nggak sih Pak kapan-kapan? Pak ini kan pasti ada terjun ke masyarakat juga boleh, ya. boleh. Karena namanya anggota dewan ya Pak, dewan ini pastinya harus mendengar langsung aspirasi masyarakat. Dan saya di sini hadir sebagai juga wakil dari masyarakat nih Pak, karena KTP saya Sleman Pak. Oh gitu. Iya Ya. dong, kita sama-sama warga Sleman ya. Nanti saya pengen tanya-tanya banyak juga nih ngomongin soal tema kita kali ini Pak, dan juga pastinya warga Sleman ya. Nanti kita bakal ngobrol banyak tentang peran infrastruktur dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Sleman. Nah, ini biasanya kalau udah aroma-aroma ya akhir tahun sudah ada pencapaian-pencapaian Pak biasanya. Kalau kata orang tuh biasa di awal tahun mungkin ada wish listnya apa, to-do listnya apa. Nah, kalau Pemda nih saya tahu pasti juga apalagi Pemkap gitu ya. Udah ada wish listnya juga. Nah, di akhir tahun ini capaian-capaian pasti udah banyak Pak. Gimana kalau menurut Pak Bondan sendiri Pak melihat suasana infrastruktur yang ada di Kabupaten Sleman saat ini seperti apa? Ya. Terima kasih. Yang berkaitan dengan infrastruktur, terutama jalan. Sampai akhir tahun dengan kondisi mantap sudah mencapai kurang lebih 86%. Oh, ini kondisi mantap nih berarti maksudnya gimana Pak? Kondisi mantap berarti kondisinya memang sudah bagus. Wow. Kondisi bagus. Dan ini memang ya perlu kita apresiasi lah. Iya untuk betul. Kabupaten Sleman, terutama dari DPUPKB. Tapi juga memang ada beberapa yang rusak, baik itu rusak sedang ataupun rusak berat gitu. Iya. Menurut catatan dari jumlah kurang lebih 699 km itu masih 14% lagi dalam kondisi rusak sedang ataupun berat. Sisa sedikit lah ya Pak ya. Nah, tapi dengan capaian-capaian seperti itu memang kita mengamati di lapangan atau mencatat itu memang ada kurang keseimbangan antara pembangunan jalan itu sendiri dengan pembangunan drainasenya. Oh, gimana tuh Pak? Alangkah bagusnya kalau membangun pembangunan jalan itu misalnya sepanjang 1 kilo itu diikuti dengan pembangunan drainase. Oh, biar seimbang ya Biar Pak seimbang. ya. Oke. Nah sekarang yang terjadi, misalnya pembangunan 1 kilo itu untuk drainase itu dibangun
tidak kurang dari 50%. Artinya masih banyak genangan-genangan air di jalanan. Memang itu kadang-kadang jalan tidak memungkinkan. Jalan cukup sempit. Tapi itulah PR daripada Dinas PU. Bagaimana caranya tetap walaupun kondisi sempit, jalan tetap ada salurannya. Iya, betul itu. Entah itu dibuatkan di bahu jalan dengan cara menggunakan yudit dengan tutup yang kuat, ataukah dengan box cover, ataukah justru dibuatkan di tengah-tengah jalan. Nah, dari semua ini yang tahu persis teknisnya ada di DPU. Membuat DPU nanti. Nah, jadi memang ini apalagi kalau kita kan tahu sekarang mulai masuk di musim hujan ya Pak ya. Ya. Kalau hujan tiba-tiba panas, kalau panas tiba-tiba hujan. Jadi untuk menghindari kemungkinan ada genangan-genangan yang itu nanti bisa berpotensi meningkatkan kecelakaan kan memang harus betul-betul diperhatikan. Betul. Nah, oke ini jadi masukan juga sih dan nanti pasti dari perannya DPRD sendiri termasuk Pak Bondan di sini selalu aktif ya Pak untuk ikut mengawasi bagaimana sih pelaksanaan pembangunan di jalan juga ya. Oke. Kalau tadi dari sisi jalan Pak, nah ini kalau di Jogja sendiri utamanya di Kabupaten Sleman sebenarnya lagi ada proyek strategis apa sih Pak yang dikebut? Saya dengar ini lagi ada beberapa proyek juga ya yang sebenarnya sudah ada yang selesai dikerjakan, ada yang masih on the way gitu. Kalau proyek strategis sih sebenarnya banyak. Banyak ya Pak ya? Cuman kita hanya menurut yang sudah selesai saja. Yang belum selesai nanti memang sudah ada tugasnya sendiri. Iya. Ya kan? Kita hanya mengawasi saja, mulai dari perencanaannya seperti apa, penganggarannya seperti apa, terus pengawasannya seperti apa. Adapun nanti serah terima pekerjaan terakhir seperti apa itu nanti sudah ada petugas sendiri. Oke, karena memang tupoksi ini anggota dewan termasuk Pak Bondan tadi ada ya Pak ya bagian penganggaran kemudian pengawasan juga ya Pak ya. Oke, termasuk perencanaannya juga. Nah kalau dari peran DPRD Kabupaten Sleman sendiri Pak ini terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang sudah ada di Kabupaten Sleman sejauh ini apa nih Pak untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sleman? Karena yang namanya infrastruktur kan pasti ini semata-mata diadakan untuk bisa memperlancar aktivitas masyarakatnya, utamanya yang ada di Sleman gitu ya. Kalau aktivitasnya udah lancar, biasanya makin produktif. Udah produktif, biasanya tingkat kesejahteraannya juga makin meningkat nih Pak. Nah, ini seperti apa Bapak melihatnya? Itu, jadi dari awal sudah disebutkan bahwa pencapaian sudah mencapai 80%. Tapi tidak serta-merta itu bahwa pembangunan itu bisa merata menyeluruh. Sekarang coba kita lihat di daerah Prambanan sendiri. Untuk daerah pinggiran. Seperti Sumberharjo ke sana, Sambirjo, terus Wukirharjo. Daerah situ. Itu jalannya belum memadai. Padahal di sana notabene di sana adalah tempat pariwisata, tempat wisata. Apalagi untuk penerangannya. Itu jauh daripada cukup. Memang hampir tidak ada penerangan di sana. Makanya karena kebetulan di situ ada dapil saya, kita akan konsen untuk di daerah-daerah yang memang di pinggiran. Di pinggiran ya Pak ya. Karena di sana juga ada petani, terus ada penambang. Dengan kondisi jalan seperti itu, dia hanya bisa menjalankan pada siang hari. Sementara malam hari dia tidak bisa. Iya betul. Gelap. Iya. Terus memang jalan kurang bagus. Insya Allah kedepannya kita akan berusaha, mudah-mudahan bisa lancar semua, ekonomi di daerah tersebut bisa meningkat. Amin. Jadi memang saya juga akan sangat yakin sih ya anggota dewan termasuk Pak Bondan ini akan selalu mengadakan evaluasi Pak untuk akhir tahun termasuk di tahun ini.
Kalau tadi disebutkan ada beberapa kelurahan, beberapa daerah yang memang masih membutuhkan perhatian lebih. Ini harapannya nanti akan dimasukkan di apa nih Pak? Istilahnya rencana tahun depan ya Pak ya? Rencana tahun depan. Agar ini nanti bisa menjadi bagian dari sasaran masyarakat yang memang menjadi skala prioritas untuk bisa menerima nih ya program-program prioritas juga dari pemerintah Kabupaten Sleman. Dan juga Pak, ini kalau ngomongin soal perencanaan, kemudian sudah ada pencapaian, ini biasanya juga terkait dengan implementasinya di lapangan dan kebijakannya, atau bahkan juga regulasinya Pak. Nah, ini kalau dari Pemkab Sleman sendiri seperti apa? Ya memang gimana ya, untuk kegiatan-kegiatan di lapangan, untuk pencapaian target itu sendiri, memang perlu adanya mulai dari perencanaan awal, penganggaran, sampai ke pelaksanaan dan pengawasan. Nah, peran di DPR kita, itu kan kita sudah mulai dari mulai dari perencanaan awal sampai penganggaran, kita kan sudah terlibat di situ. Jadi kita memang selalu mengawasi. Sampai pelaksanaan di lapangan pun, kita mulai dari monitoring melalui pengawas dari dinas sampai kita terjun ke lapangan langsung. Yeah. Sehingga pekerjaan-pekerjaan, karena kunci pekerjaan untuk berhasil kualitas bagus itu kuncinya cuma ada di pengawasan. Betul, saya setuju yang itu Pak. Ya. Kalau memang pengawasnya tidak bagus, sepintar apapun yang bekerja di lapangan itu tetap ada ya. Bukan berarti penyelewengan ya, kurang bagus lah. Intinya kuncinya ada di pengawasan. Pengawasan, oke. Nah, untuk yang tadi Pak terkait untuk regulasinya sendiri, itu apakah memang sudah sesuai dengan kondisi saat ini yang dibutuhkan di Kabupaten Sleman, Pak? Itu tadi di depan udah kita sebutkan. Kalau disebut sesuai, bagi saya belum. Belum ya, karena tidak ada yang sempurna Pak ya. Tapi mendekati sempurna diusahakan. Iya. Karena apa? Tadi kita sebutkan kan di depan bahwa walaupun capaian sudah mencapai 86%, tapi kan masih ada daerah-daerah yang memang belum terjangkau, apalagi penerangannya. Di samping penerangan, apalagi sekarang di Kabupaten Sleman itu mau memasang CCTV di tempat-tempat strategis. Oh iya Pak. Ataupun di jalan-jalan. Nah kalau penerangannya aja belum maksimal. Iya, nggak kelihatan nanti di CCTV-nya Pak. Oke, baik. Ini juga hal yang baru sih. Rencananya CCTV-nya di mana saja Pak? Sudah ada planning di titik-titik mana saja begitu yang memang menjadi prioritas? Planningnya di tempat-tempat strategis lah, jalan-jalan kabupaten yang memang pertama di situ sering terjadi kecelakaan, sering terjadi pencurian dan sebagainya. Intinya yang paling utama di tempat-tempat strategis. Oke. Dan sejauh ini Pak, kalau Bapak ini kan pasti juga secara rutin juga terjun atau melihat langsung ya Pak ya kondisi real di lapangan, di masyarakat. Masyarakat butuh apa di sini? Biasanya tuh kalau sudah ada anggota dewan yang masuk ke satu daerah, wah itu jadi momen yang sangat ditunggu gitu ya, karena aspirasi bisa langsung diserap dan akan didengarkan. Harapannya bisa langsung dicari solusinya jika ada masalah, jika ada kebutuhan bisa langsung dipenuhi kebutuhannya itu agar masyarakat ini semakin lega gitu ya, semakin puas. Kalau melihat sejauh ini Pak, jadi apalagi ya yang sekiranya masih dibutuhkan masyarakat, terutama terkait dengan infrastruktur Pak yang ada di Sleman, masih butuh apa sebenarnya kira-kira Pak? Kalau infrastruktur di Kabupaten Sleman, karena kita tinggalnya memang di pedesaan ya, itu yang kita lihat memang rata-rata yang dibutuhkan untuk pertama itu saluran. Saluran yang mana nih Pak? Baik itu saluran jalan ataupun saluran untuk pengairan sawah. Oh, oke. Irigasi. Ya, karena banyak sekali sawah-sawah yang pada saat musim hujan kebanjiran, karena memang irigasinya tidak sempurna. Begitu musim panas, kehabisan air, karena memang saluran-saluran airnya belum ada. Makanya banyak sekali dari kampung kami yang memang
baik itu saluran ataupun kalau kita sebut jalan pertanian untuk pengangkutan hasil pertanian itu sangat dibutuhkan saat sekarang. Makanya itu juga salah satu prioritas kami untuk di wilayah. Oke, menarik ya Pak ya. Ada saluran untuk jalan sendiri dan juga untuk irigasi tadi. Ya. Oke, dan memang itu yang banyak dikeluhkan masyarakat begitu Pak? Ya, jadi gini, kalau untuk drainase untuk jalan, itu kan ini kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang kan dari Dinas PU sendiri ada pembangunan, ada peningkatan, terus ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan jalan itu sendiri, apakah anggarannya pemeliharaan itu meliputi pembersihan bahu jalan, tepi jalan, itu coba kita sambil jalan aja kita lihat kondisi bahu jalan yang berumput lebih tinggi daripada jalan. Sementara bahu jalan itu mesinnya lebih rendah daripada jalan, karena bahu jalan itu sendiri fungsinya di samping untuk Peresapan ya, untuk bisa untuk parkir, untuk menahan badan jalan paling samping. Oh iya betul. Dan untuk lewat air menuju ke drainase atau saluran. Betul. Tapi makanya ternyata saya sangat berharap sekali pas saat nanti ada pemeliharaan, pembersihan bahu jalan di tepi jalan itu, rumputnya jangan justru dibuang di situ, jangan ditumpuk. Dan pembersihannya pun tanah-tanahnya pun dikeruk, dipotong supaya bahu jalan paling tidak rata lah dengan jalan. Gitu. Oh, ini hal yang sederhana, simple, tapi akan sangat berpengaruh ya Pak ya. Sangat apalagi di saat musim hujan. Ya. Iya betul. Jangan sampai malah nanti airnya menggenang di jalan, kemudian malah membuat genangan atau malah banjir. Ya. Jadi kan merepotkan juga nih untuk kendaraan yang akan lewat ya Pak ya. Betul. Oke. Nah ini catatan penting juga nih. Biasanya memang Pak Dewan yang lebih peka ya Pak ya, melihat nih apa nih yang ada di jalan yang kurang gitu. Memang itu sudah ini sudah menjadi keluhan secara umum. Keluhan secara umum memang seperti itu. Dan berulang Pak. Dan berulang. Ya. Ya, oke. Itu tadi soal jalan ya Pak ya. Kalau soal fasilitas publik ini termasuk infrastruktur tidak Pak menurut Bapak Pak? Iya. Termasuk? Iya. Oke. Karena ada yang terbaru, saya kemarin sempat main juga Pak ini ke MPP Pak, Mal Pelayanan Publik ya kalau nggak salah ya. Ada yang baru ya, yang rencananya ini akan dibuka untuk publik di akhir tahun, betul tidak Pak itu? Betul, kayaknya sudah ya. Oh sudah beroperasi. Cuman kita belum sempat ke sana. Iya, benar. Karena kemarin saya ada kebutuhan untuk mengurus satu administrasi Pak. Ya. Kemudian memang kita tahu itu untuk diarahkannya ke MPP, di MPP yang lama. Padahal di sebelahnya persis kan ada MPP yang baru nih, tapi ternyata masih belum dibuka gitu. Tapi akhirnya memang kita akan ke Dukcapil kemarin itu untuk KIA itu loh Pak, anak. Tapi ternyata seru di situ ya. Sekali masukin nggak nunggu lama, nggak pakai antri, tahu-tahu udah jadi. Karena memang apa istilahnya ada dari mesin otomatisnya itu ya. Seru. Dan harapannya nanti untuk MPP kalau memang ternyata sudah dibuka untuk umum bisa dimanfaatkan. Karena kalau tidak salah itu jadi satu bagian yang nanti bisa untuk pelayanan publik semua ada di situ ya Pak ya? Satu pintu begitu? Satu pintu, satu atap. Satu atap itu tadi, oke, luar biasa. Dan harapannya Sleman ini pasti juga akan lebih maju lagi nih dengan capaian-capaian lagi di tahun yang akan datang. Oke, kalau tadi sudah ada sedikit menyinggung jalan Pak, kemudian ada mall pelayanan publik yang baru saja dibuka. Ini untuk proyek-proyek yang lain saya dengar ada juga kayak perbaikan jalan, kemudian ada juga untuk pembukaan RTH ya, ruang terbuka hijau juga di tempat-tempat tertentu ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana itu? Kalau saya memang cukup bagus sekali ya. Iya. RTH di samping untuk penyerapan, terus bisa untuk rekreasi. Iya betul. Untuk bermain anak-anak. Iya, ada jogging tracknya juga lagi Pak itu Pak kadang. Apalagi nanti di situ bisa disebutkan wilayah ramah anak. Oh iya, bagus sekali itu pasti. Jadi memang pasti dibutuhkan ya Pak ya untuk RTH. Dan sebagai tempat untuk
istilahnya apa ya, tempat berkumpul atau bersosialisasi juga dengan warga sekitar. Nah, kemudian Pak, ini kalau ngomongin soal Bapak yang sering sekali mendengar keluhan dari masyarakat, biasanya laporan dari masyarakat, terutama terkait dengan infrastruktur itu datang di saat seperti apa sih Pak? Gitu, kalau boleh tahu, apakah memang pada saat Bapak ketemu dengan masyarakat di jalan atau di satu event tertentu, atau mungkin memang ada laporan yang masuk ke Bapak gitu, atau langsung di DPRD, bagaimana? Macam-macam ya. Macam-macam Pak. Cerita dulu dong ya, Pak. Memang kadang-kadang kita setiap 3 bulan sekali kita pasti kumpulkan. Kita pasti kumpulkan dengan teman-teman. Terus kita sering datang ke warga yang kita sebut reses di situ. Itu memang banyak sekali permintaan dan banyak sekali keluhan-keluhan, baik itu mengenai jalan, terus termasuk penerangan, termasuk untuk jalan lingkungan itu sendiri, banyak sekali. Dan ya kadang-kadang kita pas lagi nongkrong di pos kamling, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Dan hal-hal itu banyak yang disampaikan ke kita, keluhan-keluhan banyak disampaikan. Justru hal-hal semacam itu yang saya inginkan. Jadi di samping kita ngobrol di pos kamling, di samping sambil kita main-main, ngobrol-ngobrol, nah itu keluhan-keluhan masyarakat dengan sendirinya dia keluar. Oh ternyata seperti ini. Oh sekalian curhat ya Pak. Betul. Ya, oh, curhat dong Pak Dewan. Iya. Wah seru nih. Berarti Pak Bondan sendiri kalau waktunya jalan terus untuk ngurusin masyarakat, kapan istirahatnya dong Pak? Sebenarnya nggak jalan terus juga sih. Banyak juga istirahat di rumah. Kalau terutama justru sore hari ya. Kalau sudah dari kantor, nah ini kita bisa istirahat. Tapi kalau malam hari, justru itu biasa kami kumpul dengan teman-teman. Oke. Betul. Karena tetap butuh untuk ini ya, mericas lagi ya Pak ya. Selain kemudian kita sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri dengan masyarakat gitu, kita lebih tahu lagi apa sih ini kebutuhan yang ada di bawah sini gitu ya Pak ya, yang mungkin kita nggak dengar gitu kalau nggak disampaikan secara langsung. Oke. Nah Pak, ini kalau ngomongin soal Sleman kan pasti nggak ada habisnya ya Pak ya, karena Sleman ini termasuk salah satu kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang juga sangat istimewa. Banyak sekali potensi yang dimiliki, termasuk dalam hal infrastruktur. Tapi lagi-lagi kalau kita ngomongin soal fokus pembangunan infrastruktur di 2024 ini Pak, sebenarnya kita mengarah kemana Pak kemarin? Kalau kita mengarah kemana, tetap kita arahnya ke infrastruktur yang mengarah ke pariwisata ya. Pariwisata. Karena potensi pariwisata di Jogja, khususnya Sleman itu bagi saya sangat luar biasa. Karena tadi di depan juga sudah saya sampaikan bahwa potensi pariwisata cukup besar di Sleman. Tapi ada beberapa titik, ada beberapa tempat yang tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Salah satu contoh seperti tadi saya sampaikan, untuk daerah Prambanan, ke atas sana di pinggiran. Sebenarnya wisatanya banyak sekali, tapi untuk menuju ke sana jalannya belum memadai. Apalagi penerangan yang masih. Oke, ini berarti akan menjadi perhatian di tahun depan pariwisata Pak. Untuk infrastrukturnya? Ya, tetap kita jadi perhatian. Oke. Nah, kalau kita tahu juga Sleman ini kan banyak universitas, sekolah juga ya Pak ya, yang mana kita kenal juga sebagai kabupaten pendidikannya juga nih di DIY gitu. Nah, ini pasti kalau tadi bersinggungan dengan pariwisata, gimana Bapak melihat infrastruktur yang ada nih untuk sisi pendidikan? Dari sisi pendidikan, saya termasuk orang yang dengan kagum dengan Sleman ya. Gimana Pak? Boleh disampaikan kekagumannya Pak, saya juga karena tadi di depan saya juga sudah sampaikan bahwa saya memang lama di luar. Oh, di mana Pak kalau boleh tahu? Lama di Bogor. Di Bogor. Begitu kita melihat di Sleman, ternyata di Sleman mempunyai sumber daya manusia tertinggi, pendidikan terbaik. Wow. Ada di Sleman. Wow. Makanya saya sangat kagum sekali dengan Sleman. Makanya saya bisa dari
Bogor, di jauh-jauh, yang sudah pernah tahap ke sana, akhirnya saya kembali ke Sleman. Apa yang membuat seorang Pak Bondan kembali ke Sleman, Pak? Cerita dulu, Pak. Saya memang dari awal kita pengen punya cita pengen kembali ke Sleman. Karena secara pendidikan, sopan santun, adat istiadat, Sleman memang luar biasa. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Pendidikan, kebetulan kan memang kalau saya sekarang tinggal cucu ya, anak-anak saya sudah selesai semua, tinggal menyukai cucu saya itu pengennya di Jogja, tidak boleh keluar dari Jogja. Wow, jadi meskipun Bapak lama di luar Sleman, di luar Jogja gitu ya, tapi ternyata ada rasa ingin pulang kembali, utamanya ke Sleman, karena setahu saya juga Bapak ini pernah besar juga di Sleman, karena lahir di Sleman juga kan Pak? Di Sleman. Bentar, saya udah dapat bocoran ya tadi sih, di dekat Prambanan ya Pak ya? Saya lahir di mana Pak? Sebenarnya di Bimo Martani. Oh, Bimo Martani. Bimo Martani. Oke, ya. Oh, ya. Jadi kalau katanya kan Jogja itu terbuat dari pulang, rindu dan angkringan ya, Pak ya? Betul. Nah, jadi ini ketiganya membuat seorang Pak Bondan kembali lagi ke sini. Oke. Dan setelah melihat apa yang ada di Sleman, Pak, utamanya potensi ya. Apa sih Pak yang kemudian membuat Bapak ingin banget untuk mengembangkan lagi Sleman? Ini kayaknya Sleman harus lebih maju nih ke depannya. Kita nggak boleh kalah nih. Karena sekarang ini bukannya dalam arti kita saingan ya Pak ya antar kabupaten, tapi kan kita ingin sekali memberikan yang terbaik untuk masyarakat gitu. Kalau bisa menjadi role model, bisa menjadi pilot project, ini akan menjadi satu kebanggaan tersendiri gitu. Apalagi kalau nanti bisa menjadi pilot project di kancah nasional. Bagaimana Pak? Kalau saya memang yang pertama tertarik di bidang pariwisata, kedua di pertaniannya. Pertanian. Karena kalau di pariwisata di Jogja ini memang gudangnya tuh, idenya itu luar biasa. Ya. Dibandingkan di tempat yang lain. Kalau di Jogja istilahnya hanya kolam kecil dihias sedemikian rupa dengan kembang-kembang sudah di tempat wisata. Itu di Jogja. Kayak kita ambil yang di luar Sleman, kayak di daerah Gunung Kidul sendiri, hanya taman biasa, ditumbuhi dengan kembang-kembang banyak, di situ sudah jadi tempat wisata, dan itu memang sudah cukup terkenal. Saya berharap di Sleman pun dengan segudang sumber daya manusia yang mumpuni, saya rasa dari hal yang kecil bisa menjadi besar. Wow, itu sebuah sisi optimisme yang terus dinyalakan ya Pak ya. Tadi Bapak bilang banyak sumber daya manusia yang bagus di Sleman Pak. Nah kalau Bapak melihat apakah memang nanti ke depannya dengan adanya generasi, kan karena pasti regenerasi itu selalu ada ya Pak ya. Bagaimana sih kemudian akhirnya kita sebagai masyarakat tuh harus istilahnya apa ya? Membudayakan mungkin itu termasuk kata yang paling tepat ya, membudayakan untuk kita saling menjaga, utamanya juga infrastruktur Pak, karena ibaratnya infrastruktur ini udah dibangun untuk masyarakat, tapi kalau tidak dijaga kan pasti nanti akan sayang sekali ya Pak ya, jadi kayak sia-sia gitu ya. Gimana akhirnya kita harus menanamkan mindset kepada masyarakat, khususnya warga Sleman, untuk kita bisa sama-sama nih menjaga apa yang sudah diberikan nih oleh Pemkab Sleman. Selalu jaga kebersihan. Yang pertama jaga kebersihan. Selalu jaga kebersihan. Oke. Yang kedua sayangi lingkungan. Kalau jaga kebersihan, kalau memang lingkungan itu selalu bersih, saya punya keyakinan bahwa anak-anak muda sekarang, generasi muda pun tidak akan ada yang coret-coret. Walaupun toh seandainya ada kenakalan, itu pun sifatnya ada kenakalan remaja. Jadi ya yang jelas selalu jaga kebersihan aja. Ya. Jadi kayak seperti di depan saya sampaikan tadi, untuk jalan, untuk bahu jalan, jangan sampai istilahnya yang seharusnya setahun sekali dipotong rumputnya ditingkatkan menjadi 3 kali 4 kali dalam jangka 1 tahun. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Sehingga
kalau kita di lewat jalan tuh kanan kiri selalu rapi, kanan kiri selalu bersih. Itu. Menjaga kebersihan dan juga ini peduli dengan lingkungan sekitar ya Pak ya. Apakah kita perlu ada rasa saling memiliki Pak agar kita juga turut menjaga satu sama lain? Iya. Itu tadi yang peduli. Kita harus punya rasa memiliki tadi. Ya. Nah, lagi-lagi kalau kita ngomongin soal sumber daya manusia Pak, ini kan biasanya selalu ada upgrade di setiap waktunya karena tren itu terus berkembang, teknologi juga terus akan berkembang. Nah, dalam hal infrastruktur sendiri Pak, lagi-lagi kita ngomongin soal Sleman, ini kiranya akan ada teknologi kah yang nanti akan di-upgrade juga Pak untuk pemanfaatan infrastrukturnya di masa yang akan datang dengan pemanfaatan teknologi atau digital begitu mungkin? Ya kan kalau kita bicara masalah teknologi digital itu kan selalu berkembang terus ya. Pasti ya. Selalu berkembang terus. Termasuk di Sleman pun saya mempunyai keyakinan digital teknologi akan mengikuti, akan berkembang. Termasuk generasi muda kita pasti akan mengikuti hal itu. Sehingga generasi muda tidak ketinggalan informasi, selalu update dan selalu mempunyai keyakinan untuk maju. Oke, siap. Tapi ngomong-ngomong Pak, ini kalau boleh tahu Pak, kalau dari Pak Bondan sendiri dan juga lingkungan sekitar Pak, melihatnya, ini bagaimana sih Pak perhatian yang memang terus diupayakan untuk masyarakat, sehingga masyarakat ini merasa semakin, aku bangga nih dengan adanya di Sleman gitu Pak. Kira-kira yang Bapak lakukan dengan pendekatan ke masyarakat seperti apa perhatian yang memang secara tulus diberikan? Ya, kalau selama ini kita yang kita lakukan terhadap masyarakat, kita memang berukun. Kita selalu dekat dengan masyarakat. Seperti tadi saya udah banyak cerita. Berapa 3 bulan sekali kita kumpul dengan masyarakat, kita kumpul di pos, kita kalau malam kita ngobrol-ngobrol dengan teman, terus apa keinginan warga, apa keinginan masyarakat, sehingga keinginan mereka, aspirasi mereka bisa kita serap di situ. Jadi dengan adanya kita tetap ramah dengan lingkungan, baik dengan lingkungan, otomatis mereka juga akan sayang dengan kita. Apalagi harus dikembangkan tingkatnya ke Sleman, dia juga akan mencintai Sleman. Setuju. Kalau sudah dijaga, kemudian masyarakatnya sudah ada rasa atau kesadaran awareness yang tinggi, ini pastinya juga koordinasi dari masing-masing OPD gitu juga ini harus dijaga juga ya Pak ya. Nah, itu seperti apa Pak koordinasi yang dilaksanakan sejauh ini untuk menjaga infrastruktur kita agar tetap terjaga? Ya, jadi kita selalu komunikasi dengan SKPD atau OPD. Salah satu contoh baru tadi. Apa itu Pak? Saya kesini. Ada keluhan dari warga tentang penyakit hewan. Saat kita ada rakor BIM di kecamatan, begitu ada keluhan kita sampaikan kepada SKPD. Makanya siang tadi dari SKPD kita panggil ke sini. Kita sampaikan keluhan-keluhan masyarakat melalui SKPD, solusinya seperti apa, apakah memang kurang anggaran, apakah harus seperti apa, seperti itu. Tadi baru tadi kita undang ke sini. itu menunjukkan bahwa kita memang ada hubungan baik mulai dari masyarakat melalui dewan sampai ke dinas terkait. Oke, hubungan yang baik ini harus terus dijaga, harus terus bersinergi dengan tujuan yang sama agar nanti apa yang kita inginkan bisa terus tercapai ya Pak ya, dengan perbaikan-perbaikan yang juga pastinya akan diperhatikan. Oke, Pak, nih kalau ngomongin soal durasi, durasinya tinggal sedikit nih ya, tinggal sebentar ya. Tapi saya pengen nih Bapak menyampaikan kepada warga Sleman yang saat ini sedang menyaksikan podcast Dialog Dewan, ini harus ada Pak pesan khusus yang disampaikan terkait dengan harapan Bapak dengan adanya
infrastruktur. Aduh, ini yang memang sudah dibagikan kepada masyarakat agar terus dijaga. Itu seperti apa, Pak? Monggo. Yang pertama kita ke dinas terkait dulu. Saya mohon, saya minta untuk pemeliharaan jalan, termasuk untuk pembersihan bahu jalan. Kalau bisa jangan hanya sepotong-sepotong. Terhadap masyarakat, saya berharap terutama di pedesaan dengan adanya infrastruktur yang bagus, mudah-mudahan bisa menekan perekonomian, karena dengan adanya infrastruktur terutama jalan bagus, hasil petani, hasil peternakan dan sebagainya itu bisa, mobilisasinya bisa lancar, penjualannya bisa lancar, keuntungannya mudah-mudahan bisa melimpah. Amin. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu harapan saya. Terkait dengan infrastruktur, saya mohon kepada kaula muda, marilah kita jaga infrastruktur yang ada. Kita punya rasa memiliki. Mudah-mudahan Sleman tetap jaya, Sleman semakin maju. Amin, siap. Wah, ini mengenal sekali, Pak. Saya merasa cukup terpantik juga, karena saya kan masih muda juga ya, Pak ya. Masih muda ya. Harapannya untuk saya juga nih, saya juga harus ikut menjaga, karena kalau bukan dari kita masing-masing individu yang memulai, terus kita mau nunggu siapa lagi gitu kan. Wah, ini luar biasa. Terima kasih sekali Pak Bondan Triana. Ini semoga apa yang sudah disampaikan tadi, harapan-harapannya didengar oleh lebih banyak warga Sleman gitu ya, agar nanti bisa semakin disebarluaskan, agar bukan hanya kita yang mendengar yang melakukan, tapi kita dari mulut ke mulut kita ajak nih, kita gayung bareng-bareng gitu. Kita punya Sleman yang harus kita jaga, kita sudah diberikan infrastruktur yang baik, yang banyak, yang bagus, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Karena lagi-lagi kalau ada satu yang punya masalah, nanti yang lain juga akan merasakan punya masalah yang sama. Betul. Seperti kita ini satu tubuh ya Pak ya. Jadi jangan sampai ada satu yang sakit, semua merasakan sakit. Kalau ada yang sakit, kita cari solusinya bareng-bareng. Dan ini sudah hadir di sini, lagi-lagi di podcast Dialog Dewan, ada seorang Pak Bondan Triana yang tadi sudah bercerita panjang lebar bagaimana untuk bisa semakin memajukan dan juga mengembangkan infrastruktur di Kabupaten Sleman. Terima kasih Bapak, sehat selalu, sukses selalu, selamat kembali menjalankan aktivitas. Semoga nanti bisa bersua kembali ya Pak ya. Amin. Di podcast Dialog Dewan. Dan itu tadi ya warga Sleman, sudah ada satu episode kita bungkus hari ini, dan jangan lupa untuk saksikan kembali podcast Dialog Dewan di episode-episode berikutnya. Saya Latifah Nur Muslimah pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.